Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenten. Halo semua, selamat pagi. Mumpung lagi nganggur, bisa pegang HP. Yuk ngobrol. Apa aja? Tanya jawab boleh? Alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman. Saya harap juga sehat-sehat semua. Amin. Selamat hari Jumat, selamat hari raya mingguan kita. Jangan lupa kafenya. Nura lagi tidur. Kalau pengen tahu wajahnya mirip bapak dan emaknya pastinya. Gak mungkin mirip tangganya. Yuk, barangkali mau bahas apa nih yang lumayan bermanfaat nih. Sebenarnya banyak sekali DM pertanyaan-pertanyaan tentang darah itu ya, tapi belum sempat menjawab. Iya, mohon maaf kalau DM-nya belum kebales. Full DM-nya saya tuh kadang-kadang ketumpuk-tumpuk banget. Jadi apa namanya, dan kebanyakan pertanyaan darah-darah. Lumayan kalau buka IG pas untuk refreshing nggak bisa. Kakek dari ibu dari pondok mana? Kakek dari ibu berarti abahnya Umi ya. Abahnya Umi itu dari Madura. Biar istiqomah terus menjaga hafalan, pripun tetap paksa diri kita untuk deres apapun keadaannya, seberat apapun, sesibuk apapun. Karena kalau udah kebiasaan ganderes, maka nafsu itu akan keenakan. Jadi keterusan ganderes terus, akhirnya ini yang membuat hafalan kita menjadi luntur. Motivasi sergap murojaah adalah melihat orang-orang yang sergap murojaah. Itu adalah motivasi yang paling efektif, karena dengan melihat orang yang sergap murojaah, kita akan terpacu supaya mau juga ikut murojaah. Potong kuku saat dalam masa nifas boleh tidak? Hukumnya adalah khilaf menyalahi sunnah. Jadi tidak sampai makruh menurut sebagian pendapat. Ada yang saya bilang makruh, cuma tidak haram ya, tidak haram. Jadi boleh tapi menyalahi sunnah, seperti itu. Kalau pakai alis sama eyeliner, apakah harus dihapus juga pas wudu? Kalau eyeliner kalau waterproof tentunya harus dihapus ketika wudu. Kalau alis, bila mana itu tipis, kira tidak menghalangi masuknya air, semua tipis-tipis aja ya. Kalau alisnya tebal, kemudian ada pakai maskara maskara untuk bulu alisnya juga, itu ya tetap harus dihapus berarti. Bunyai Ruqayyah Marzuki Napol Reska Pundut, benar, baru saja kami juga mendapatkan kabar bahwa mbak atau kakak daripada Baya Idris Marzuki kapundut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau air di tong merah besar tuh termasuk 2 kola apa enggak? Jadi ukuran 2 kola tuh teman-teman 60, airnya sejumlah 60 meter persegi ya. 60 meter kubik. Mohon maaf ini pada lupa ini apa namanya bahasanya.
Kira-kira ada nggak ya? Nggak tahu. Seberapa tongnya juga saya nggak tahu. Dulu sehari menghafal berapa halaman? Satu halaman. Cuman karena memang saya menghafal pada tahun pertama itu belum haid. Jadi setiap hari setoran. Akhirnya terhitungnya lumayan cepat. Cuma sebenarnya teman-teman, menghafal Al-Quran itu bukan masalah cepat dan tidaknya. Karena pada intinya menghafal itu adalah murojaah tiap hari, murojaah sampai mati. Itu pada intinya. Jadi teman-teman, jangan buat murojaah menghafal itu diberikan tolak ukur berapa tahun, jangan. Karena pada intinya kalau sudah lancar itu tidak akan ada yang tanya berapa tahun menghafalnya, tidak. Bagaimana cara murojaahnya? Pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana cara derasnya kalau sudah lancar itu ya? Lah, kalau belum lancar, walaupun toh menghafalnya itu secepat kilat sebulan hatam, tapi kalau belum lancar buat apa, begitu kan? Kita kan menghafal supaya betul-betul hafal gitu loh. Waktu hamil, amalan no posting di bawah stres untuk menghilangkan rasa khawatir. Amalan-amalan ya, baca surat Yusuf, surat Maryam. Lalu ada beberapa amalan mungkin nanti akan saya share karena dalam bentuk tulisan. Jadi kalau dibacakan seperti ini terlalu panjang. Mbak Inun, halo, kangen juga. Lebaran ini belum bisa kemana-mana. Tip memfasihkan bacaan secara cepat. Tajwid itu adalah dengan terbiasa berulang-ulang latihan ya. Jadi teman-teman sekarang tuh banyak sekali yang ingin bisa cepat. Padahal kalau seumpama dari kecil didikan makhrajnya itu dimulai dari sejak kecil, maka akan cepat bisa. Tapi kalau seumpama kan tidak setiap orang itu ditakdirkan belajar dari sejak kecil ya teman-teman. Kadang ada yang mungkin baru ditakdirkan belajar tajwid ketika sudah lulus SMA mungkin atau lulus SMP. Nah, ini nanti pasti akan berdampak. Tidak secepat anak-anak yang dari kecil sudah diajarkan tajwid. Seumpama membaca makhrajnya jim lah katakanlah, ja. Jim itu kan tidak ada hamznya. Jadi kan bacanya ja seperti ini. Nah, kalau mungkin anaknya sudah dibiasakan sejak kecil membaca ja biasa saja cepat. Tapi kalau dari belajar tajwidnya saja sudah besar, maka tetap harus proses, butuh waktu supaya terbiasa dan bisa mengucapkan tajwid makhraj, mengucapkan huruf secara benar. Nggak harus cepat-cepat, yang penting bisa, yang penting ada usaha. Berat badan aman? Nanti kita OTD ya, kira-kira aman apa enggak. Minta saran untuk anak laki-laki maksudnya. Bagaimana menyikapi kita mengetahui hukum-hukum atau cara memakai mukena yang teman-teman menyampaikan hukum kepada orang lain tidak bisa sefrontal. Jadi maksudnya gini ya, seumpama kita tahu ada orang pakai mukena salah, seumpama ya, kita semua pakai mukena terusan, ada kita lihat orang pakai mukena potongan, kita tahu nih ibunya seumpama ibu-ibu lalu pakai mukenanya kelihatan mungkin kakinya dan sembarang ya, dan itu banyak orang yang seperti itu. Dalam mungkin ketika jamaah tuh banyak orang yang kakinya kelihatan ketika pakai mukena. Kita nggak bisa tiba-tiba seumpama panjenengan tahu yang benar mana lalu moro-moro, Bu mohon maaf ibu salah, begitu. Tidak, seumpama belum kenal itu tidak bisa segampang itu menyampaikan
barangkali berkenalan dulu. Jadi ada step-stepnya gitu teman-teman. Nggak bisa langsung Bu maaf mukenanya salah, apalagi panjenengan dari pondok kemudian pulang ke rumah mendapati di daerahnya atau di desanya itu banyak yang salah memakai cara mukenanya atau mungkin najis belum tepat seperti itu. Nah itu nggak bisa langsung mengingatkan orang supaya benar tuh nggak bisa langsung. Masuk dulu muasyarah dulu, baru kemudian ketika panjenengan sudah diterima baru sampaikan ilmunya. Kenapa? Karena saya pernah baca di mana ya, amar ma'ruf atau nahi mungkar, kalau malah sekiranya membuat orang itu tidak mau dengan ilmu ya, itu malah mending nggak usah. Saya pernah baca ini dawuhnya salah satu masyayikh, kalau tidak salah satu guru-guru Lirboyo. Saya pernah baca ini begitu. Kalau lagi haid boleh murojaah enggak? Murojaah ya bahasanya, berarti dia sudah hafal. Kalau yang diikuti oleh pendapat yang diikuti oleh umi saya, umi Hana, umi Azam yang mertua saya, itu semua mengikuti pendapat yang mengatakan perempuan yang haid diperbolehkan untuk murojaah ketika dia sudah punya hafalan untuk menjaga hafalannya, seperti itu. Kalau memang tidak memiliki hafalan teman-teman, ketika haid apakah boleh baca Quran? Sebaiknya bila memang tidak ada niatan zikir, kalau memang bukan ketika mau tahlil atau sebaiknya tidak usah seperti itu. Pernah mondok mayong di Jepara. Memang itu pondok saya dulu ketika menghafal Al-Quran di pondok Al-Islah wal Isom Mayong Jepara. Pacar kuku yang betul-betul sah dipakai wudhu. Kalau memang itu tinggal bekasnya aja ya, saya lagi nggak pakai. Yang biasanya itu kayak henna dipakai terus dibasuh pakai air kan hilang itu, ainnya hilang, tinggal asarnya aja, tinggal bekasnya aja. Nah itu berarti sah dipakai wudhu. Beda kalau seumpama yang klaimnya breathable, apa namanya bahasa Inggris dia, menyerap air. Nah ini dia. Nah, kalau seperti ini maka konsepnya tidak sama dengan wudhu. Menyerap air dalam kutek, walaupun toh katanya kalau kena air itu bisa masuk ya, tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam wudhu, maka tidak bisa digunakan wudhu. Jadi klaimnya pembuatnya wudhu friendly itu belum tentu sesuai dengan fikih syariat atau syariat fikih. Karena kenapa? Karena mereka mungkin fahamnya halal saja wudhu friendly, atau yang penting kemasukan air, tapi tidak memahami bagaimana syarat-syarat wudhu. Di Pondok Al-Baqarah restorannya itu ada beberapa tahap. Kalau yang masih persiapan sama teman-teman ustazah, kalau yang juz 1 sampai juz 10 sama saya dan Mbak Jihan, lalu ntar kalau sudah ke atas juz 11 sampai Hasan sama Umi. Kalau haid boleh keramas? Nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh keramas ketika haid? Nurah ini di samping. Nih lihat kakinya. Insya Allah yang disimpan, tapi malu ini pembahasannya agak kurang tertata. Kitab bab haid apa namanya? Untuk kalian yang baru belajar bab haid dan ingin belajar yang mudah, tidak terlalu pusing bahasanya dan dibaca mungkin sekali, kalau kurang paham dibaca 2 kali 3 kali akan paham, saya rekomendasikan bukunya Yai Nur Hashim, Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid. Dan mereka bertanya kepadamu, coba cari aja di Shopee mungkin, atau di Kafina All Shop punyanya Mbak Amiro, itu beliau jual bukunya Yai Hashim.
pakai maskara untuk bulu mata ketika wudhu juga harus dihapus. Betul, ini kan karena maskara itu dia kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang waterproof. Nah, kalau waterproof tentunya harus dihapus. Bolehkah mengirim Al-Fatihah waktu kita haid? Boleh. Niatnya kirim atau niatnya zikir? Boleh. Nikah mahram, ini dia yang kemarin saya baru baca di garwonya IG-nya garwonya Habib Jindan. Beliau juga bahas tentang nikah mahram karena beliau cerita bahwa Habib Jindan itu nikah mahram dengan Syarifah Fatimah Musawa supaya mahram dengan Ummu Fatimah Musawa, ibunya Syarifah Fatimah Musawa atau garwunya Habib Mundir. Nah, nikah mahram itu seperti ini teman-teman. Dan ini juga kejadian juga pada mbah saya. Seumpama orang itu kalau bepergian, kalau beliau garwanya Habib Mundir itu nikah mahramnya karena beliau kan sering bolak-balik Yaman ke Indonesia. Nah, padahal kan harus ada mahramnya. Nah, sedangkan pada waktu itu Habib Mundir tidak selalu bisa menemani. Akhirnya supaya ada mahramnya, mahram itu berarti yang tidak boleh dinikah, maka beliau menikahkan Syarifah Fatimah Musawa yang masih kecil pada waktu itu dengan Habib Jindan, sehingga Habib Jindan mahram dengan beliau. Nah, kalau di mahram akhirnya bisa menemani beliau ketika perjalanan Yaman Indonesia seperti itu. Kalau di Indonesia biasanya nikah mahram itu tujuannya atau banyak diamalkan oleh para keluarga pondok supaya saged salim kepada bunyai. Semisal bunyai saya, Bunyai Hajar, Pondok Al-Islah wal Islam Jepara, itu beliau mahram dengan siapa namanya? Lupa namanya. Siapa namanya? Abahnya Gus Maksum Betengan ya. Pokoknya gini, pingin salim sama bunyai, akhirnya supaya mahram dengan bunyai, nikah dengan anaknya begitu. Tapi nikahnya cuma nikah doang, akad doang. Setelah akad langsung ditolak begitu loh. Saya lupa namanya. Ya Allah, lupa namanya. Teman-teman, sudah ada temannya saya. Tadi kan saya sendirian di rumah. Nih, Mbak Jihan sudah datang. Jadi sepertinya saya bentar lagi mau mohon undur diri. Terima kasih semua yang udah ikut, yang udah berpartisipasi. Insya Allah kalau lagi lenggar-lenggar kita bikin live lagi, atau kita bikin konten-konten yang bermanfaat supaya Instagram saya ada manfaatnya. Karena Instagram saya kalau Instagram saya isinya cuma senang-senang doang, buka cuma buat refreshing terus, jadi kurang bermanfaat. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi malu kadang-kadang tuh sering di tag akun rekomendasi akun-akun Instagram yang membahas ilmu, tapi sayanya kurang aktif. Mohon maaf yang banyak. Mungkin sekarang lagi aktif Mbak Amirah Alauddin, silahkan panjenengan follow, atau Imas yang sedang aktif-aktifnya menyampaikan ilmu, konten-konten yang sangat bermanfaat. Haid tidak boleh wudhu teman-teman kalau dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Orang kalau dalam keadaan hadas besar, maka dia tidak boleh melaksanakan sesuatu ibadah yang memang tidak berguna. Kenapa? Karena kan wudhu kan menghilangkan hadas kecil. Kenapa perlu dihilangkan? Wong dia dalam keadaan hadas besar, begitu loh. Nah, jadi kan karena tidak bisa dihilangkan, maka tidak diperkenankan wudhu dalam keadaan haid dalam mazhab Syafi'iyah. Wudhu yang sesuai
yang sesuai dengan setiap hari kita lakukan. Berarti maksudnya ya niatnya wudhu, niatnya menghilangkan hadas kecil atau yang lain-lainnya. Beda lagi kalau cuma gerakannya doang tapi tidak ada niatnya, maka boleh kalau seperti ini. Tentunya juga namanya bukan wudhu. Banyak masih ya ternyata ya pertanyaannya yang masuk. Masya Allah. Mohon maaf. Ini mau di save di IGTV, padahal pembahasannya agak kurang tertata ya. Tapi bolehlah saya save, nanti kalau semua saya malu saya hapus sehari 2 hari begitu ya. Karena memang tidak terlalu tidak terlalu tertata pembahasannya. Terima kasih semua teman-teman atas antusiasnya. Saya pamit undur diri. Selamat Lebaran. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya belum mengucapkan mohon maaf lahir dan batin secara langsung seperti ini. Buat teman-teman yang hadir, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada banyak salahnya, mungkin DM tidak terbalas, juga mohon maaf yang banyak. Sampai ketemu di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.